Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya, tidak kekurangan satu apapun, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, pekerjaannya. Hari ini kita mau touring nih. Setelah sekian lama, sekian purnama kita nggak pernah touring. Hari ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk touring. Rencananya touring hari ini kita mau ke Ciletuh nih teman-teman ya. Nanti ke Ciletuhnya kemana ya nanti tergantung kesepakatan. Nah biasanya kita touring dengan teman-teman kantor, ini beda dengan teman-teman dengan tim yang lain. Nah nanti beneran ada satu atau dua motor, kita nggak rame-rame hari ini karena ternyata susah kalau menyamakan waktu ya teman-teman. Untuk touring itu susah sebenarnya, ada aja yang nggak bisanya. Nah ini kita sekarang alhamdulillah ada yang bisa, walaupun cuman satu atau dua orang. Nanti kita ketemu di mana ya? Di SPBU dekat Warung Jambu ya. Ini sih kita baru berangkat dari rumah. Lewat Hambalang. Nanti janjian sih sebenarnya sih jam 6:30 lah, tapi ya nggak tahu, gak kejar juga lah. Biasa susah lah kalau kita berangkat pagi mah. Ini ya, berangkat pagi mah agak susah. Oke, ini masih di Hambalang. Terus jaraknya ke sana itu sekitar 100 kilo lebih ya. Butuh waktu 4 jam kurang lebih. Oke, nanti kita update lagi ya kalau udah mau sampai. Oke. Nah ini kita udah nyampe ke Gedung Halang ya. Depan itu ada bor. Ini kita mau ketemu di SPBU itu tuh, depan itu ya. Kita lihat apakah tim yang lain sudah datang atau belum. Nanti kita lihat aja dulu. Harusnya sudah datang ya. Udah ada ini, udah ada WA kayaknya nih. Ini rame juga ya hari Sabtu ya. Sabtu kan masih hari kerja sih. Sebagian memang masih hari kerja ya. Dan anak sekolah kan masuk juga. Oke, ini masih jam 6:45, jam 7 kurang seperempat. Ini kita nyampe. Kita lihat apakah yang lainnya, Om Andoy sudah datang atau belum. Nah ini harusnya di sini nih, SPBU Warung Jambu. Oke, udah nyampe. Oke, kita jalan nih. Udah nunggu setelah sejam lebih, ampun. Sejam lah ya, kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kita masih di Jalan Pajajaran nih. Ini kita nggak tahu nih rutenya mau lewat mana. Mungkin pas di kotanya kita ini harus lewat, katanya mau lihat Villa Duta. Oke, terus ikuti perjalanan kita ke Ciletuh Geopark. Oke, nih kita lewat sini. Kita berarti ngindarin kota. Sip. Jadi kita fix 3 motor ya. Ini satu Septa, depan Andoy. Septa pakai Versys 250, Kawasaki Versys 250. Oke, ininya. Ini kita lewat jalan ini alternatif, lewat Bantarjati. Oke. Oke, kita lanjut terus. Oke.
Nah, untuk rute ke Ciletuh sendiri kita belum tahu nih. Pengennya sih kita nanti bisa makan di Teras Katineng ya. Teras Katineng itu pengen nyobain aja. Sebenarnya sih masakannya mungkin biasa aja, cuman view-nya kali vibes-nya yang berbeda. Kalau nanti misal ada waktu kita ke Curug Cimarinjung, itu kalau masih ada waktu. Kalau harusnya sih ada ya, karena kan sebenarnya nggak terlalu lama juga nih ini ya. Ininya. Tapi yang pasti kita pasti ke Puncak Dharma lah. Pasti ke Puncak Dharma. Terus nanti kita temu lagi. Nih, saya juga nggak tahu nih jalannya lihat mana ya. Si Andoy udah. Tadi kita kecegat lampu merah. Oke. Nah, ini Om Andoy ini ya. Dia pakai Honda Beat. Nah, tapi jangan dilihat beatnya. Dia ini udah jago ini, kemarin ke Pangandaran aja lulus ujian dia. Apalagi kalau ke Ciletuh kali ya. Kita support lah, ini teman-teman kecil ini sebenarnya nih. Oke, lanjut. Nah, ini kita lewat Bendungan Katulampa ya. Nah, jadi ini langsung sebut Bendungan Katulampa. Nah, nih Katulampa nih, kalau di Jakarta banjir tuh ceknya dari sini. Nah, ini Bendungan Katulampa. Wah, hati-hati ya. Tapi insya Allah sih aman lah. Ini kan ada pinggirnya, ada ini. Sip. Saya seumur-umur baru lewat sini. Aduh, walaupun tinggal di kota Kabupaten Bogor. Jadi itulah Bendungan Katulampa. Nanti tembusnya di Beranang Siang ya kalau nggak salah ini. Sip. Yuk kita lanjut lagi. Masih dalam perjalanan kita ke Ciletuh dan sekitarnya. Oke. Wah, gua lupa. Nah, jadi setelah kita berpetualang, ini kita tembus-tembusnya tahu-tahu di Jalan Raya Tajur ya. Jadi memang menghindari kota nih, kita langsung Tajur, ntar lagi Ciawi nih. Ya, cuman ya plus minus ya. Ininya waktu mah, karena jalannya sempit dan banyak polisi tidur ya. Ini oke. Nih kebetulan hari Sabtu rame banget yang touring. Jadi kondisi jalanan lumayan padat ya. Ininya. Jadi kita harus ekstra hati-hati juga. Harus ekstra hati-hati. Posisi udah di Ciawi jam 8:15. Oke. Aduh. Nah, ini kita udah nyampe ke Simpang Ciawi ya. Simpang Ciawi ini kayaknya udah mulai macet. Kemungkinan ke arah puncak udah satu arah nih. Karena memang kita ya udah kadung berangkat siang. Jadi ya udah siang aja. Ini ya. Jadi udah pasti macet ya intinya. Oke. Nah, ini kita udah di Kabupaten Sukabumi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nih kondisi jalanannya nggak terlalu ramai ya. Kenapa nggak terlalu ramai? Karena pintu tol yang berikutnya Cigombong kali ya, yang berikutnya itu udah dibuka. Jadi
orang rata-rata kalau ke Sukabumi pasti di keluar tolnya di sana. Nah, akibatnya di sini sepi. Di sini nggak terlalu rame ya. Nanti sebentar lagi ada pasar Cicurug, kita lihat pasar Cicurug seperti apa pasar Cicurug itu setelah pasca pintu tolnya dibuka. Nah, ini so far sih terakhir kita ke mana? Ke Sukabumi, waktu itu ke Sawarna lewat jalur ini ya. Waktu itu kan memang belum dibuka ya pintunya, jadi memang agak crowded. Nah, sekarang sih katanya ya terakhir sih infonya udah mulai lengang. Sip. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini kondisi mendekati pasar Cicurug ya. Ini di sini tuh biangnya kemacetan. Saya pernah stuck di mana di Pasar Cicurug ini adalah sekitar 1 jam lebih, nggak gerak sama sekali. Masya Allah. Terakhir saya touring ke Sawarna berdua, istri ya, boncengersnya kebetulan istri, bersama boncengers. Oke, ini pasar Cicurug sepi ya teman-teman ya, karena apa? Semuanya sudah lewat tol. Ini kita lihat nih, ini adalah pasar Cicurug, udah sepi. Alhamdulillah ada tol tuh, memang wah bantu banget untuk kita yang seneng touring itu, bantu banget. Coba bayangin teman-teman, kami aja yang pakai motor hanya nggak bisa lewat, apalagi kalau pakai mobil. Kebayang nggak sih waktunya yang kita habiskan untuk kayak gini-gini aja. Yuk kita lanjut. Nah, ini kita adalah pasar Cicurug, bener-bener cepet ya, bener-bener nggak macet. Ya padat aja sih, wajar lah karena itu pasar ya. Nah, ini tim kita, satu pakai Honda Beat, satu pakai Kawasaki Versys. Oke. Nih, sip. Nah, ini udah Pasir Kuda ya. Pasir Kuda udah sampai nih. Tadi pintu tol yang Bocimi yang terakhir. Parung Kuda, sorry, bukan Pasir Kuda, Parung Kuda. Pasir Kuda lagi, ngarang-ngarang aja ini ya. Nah, ntar lagi udah kita mau masuk ke pertigaan Cikidang. Nah, ini kita seru juga ini, touring dadakan. Nah, namanya grup omon-omon ini. Namanya touring dadakan ini, kayak tahu bulat. Ini ya, kita lanjut. Ini memang ginilah kondisinya. Sip, kita lewat ini aja, lewat Cikidang ya. Oke, ntar lagi nih kondisi jalan masih ramai lancar ya, alhamdulillah. Nah, ini ada ke kanan Parakan Salak. Sip. Oke. Ini juga sebenarnya pasar nih. Memang macetnya pasti di sini macet. Tapi enggak ding, bis berhenti doang, kirain macet. Katanya sih akhir tahun ini tol atau Lebaran ya, kalau nggak salah ya, udah fungsional, dibuka nanti tol sampai ke berikutnya tuh. Ya semoga ya, kita doakan, karena ini memang untuk menggerakkan perekonomian Kabupaten Sukabumi nih. Terus kedua adalah mengurangi kemacetan. Wah, bayangin macetnya tuh kayak gimana ekstrimnya. Oke, ini udah sampai ke Parung Kuda.
Oke, tetap hati-hati. Sip. Oke. Udah kelihatan tuh ya kebun teh di atas. Kita lanjut lagi ya. Nah memang pasti ketemu macet ya. Tapi macetnya ini nggak se ekstrim dulu. Kalau dulu tuh wah obstacle-nya udah banyak banget deh ininya. Nah sebetulnya kalau udah nyampe Cikidang mah lancar ya kan, kalau udah nyampe Cikidang mah lancar gitu. Nah ini ini masih rombongan, masih ada, masih depan. Jadi ini rapih ya. Kalau menurut saya sih ini rapih nih ininya, rombongannya. Nah ini oke, kita bentar lagi lewat mana ini. Sip. Oke, ini ya. Bukan. Bener ding. Ini nih ke kanan, kita kanan. Ini Cikidang. Sip. Ambil kanan Cikidang. Sip. Nah, ini ya kalau udah nyampe sini mah insya Allah aman, sentosa. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ini jalur Cikidang, jalur favoritnya rider. Ini ya, mana nih satu lagi, Om Andoy. Ente Tila. Yuk. Tila weh. Yuk jalan lagi. Kita jalan lagi. Oke, tadi sempet makan gorengan dulu. Karena ada yang belum sarapan. Ini mantep nih. Cikidang, mantep Cikidang. Ini meliak liuk. Nah, di Cikidang ini ternyata jalannya masih belum mulus-mulus banget ya. Jadi memang sih sebenarnya nggak ada yang bolong, cuman tambalannya itu nggak rata. Jadi kalau kita naik motor ya berasa banget itu ya guncangannya. Tadi yang dibandingin yang awal-awal kita masuk Cikidang tuh bagus banget itu. Ini mungkin nextnya harus dirapihin ya. Ini ya. Tapi ya overall ini sih masih oke. Dan ini memang sepi ya jalanannya ya. Ini rute favoritnya para rider. Nah ini oke, nanti kita lanjut lagi ya kalau udah nyampe mana ya, atau ada yang menarik lah ya, kita susut lagi. Nah ini ketemu jalan bagus ya di Cikidangnya nih. Bisa ngebut ini, agak cepetan dikit nih kita nih. Ini jalannya udah mulus, markanya juga jelas, jadi enak-enak aja nih kita jalanan di sini. Adanya jalanannya, terus nggak terlalu ramai juga ya. Adanya jalanannya. Oke. Nah, ini udah nyampe ke turunan Love ya. Nah, ini daerah yang krusial. Kalau
kita dari bawah itu ya. Itu memang hati-hati banget, tanjakannya ekstrim. Lihat pemandangannya, woi, nice. Nih ya, jadi ini namanya tanjakan atau turunan love, karena bentuknya kalau dari atas kayak love. Kalau turun sih enak-enak aja ya, kalau nanjak Arden bos. Ini set, gile, mantap. Gile, mantap ya. Tuh. Kaldera arus liar. Kaldera nih, rafting. Oke, kita udah nyampe ke, atau masih di Cikidang ini ya, tapi udah makin ini ya, dekat ke arah Sukabumi ini. Nah ini banyak yang ini ya, yang mau rafting. Kayaknya memang ininya tuh, lihat tuh, banyak yang rafting. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ini kita udah nyampe ke apa ya? Masih di mana? Masih di Cikidang. Nah, ini kita ke kanan kiri. Nah, kalau kita mau ke Pelabuhan Ratu, ke Sawarna itu lurus. Nah, ini karena kita mau ke Geopark Ciletuh, maka menurut saya sih lewat sini. Oke, ini hari Sabtu, jadi banyak anak-anak sekolah. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman. Jalanannya juga masih nggak mulus banget, tapi ya nggak jelek-jelek banget. Kita jam 10 lewat 20 masih di Cikidang. Namanya touring tahu bulat karena dadakan. Oke, jalanannya hot mix ya, mulus tapi nggak rata. Suhu di luar 32 derajat, nggak terlalu panas tapi ya nggak terlalu dingin juga. Oke, ini kita masih di jalan menuju Ciletuh. Oke, lanjut. Nih hari ini tuh memang mungkin banyak yang touring loh. Tuh di depan aja banyak rombongan. Oke. Ya. Ada onyet. Banyak monyet ya. Hihihi. Nah ini di sini memang, kalau di sini tuh pasti banyak ini, masih banyak monyet-monyet berkeliaran. Nah ini jalannya jelek nih, harus. Nah setelah kita 1 jam melewati Cikidang dari Parung Kuda, akhirnya kita nyampe juga di kota Sukabumi ya. Ini kita istirahat sebentar sambil ngecek posisi yang lainnya nih, masih lengkap atau enggak. Nah kita lanjutkan perjalanan di Sukabumi kota ini karena hari Sabtu masih cukup rame. Banyak juga yang aktivitas di hari Sabtu 2 November 2024 ya. Kita lanjutkan perjalanan. Ini di sekitar kawasan perkantoran di Sukabumi sepertinya ya. Nah ini kita masuk ke jalan besar ya, ini jalan nasional. Sebetulnya ini jalan ini adalah berlawanan arah dengan yang ke Pelabuhan Ratu. Jadi kalau ke Pelabuhan Ratu berarti arah sebaliknya dari kita jalan ke menuju Ciletuh ya. Ini kalau jalan nasional ini kondisinya memang cukup bagus. Cuman ya itu
lalu lintasnya lumayan ramai. Nah, jadi kita harus hati-hati nih untuk perjalanannya sampai dengan ketemu pertigaan yang di daerah Bag-Bagan ya, di Sukabumi. Nah, akhirnya kita nyampe juga di pertigaan di daerah Bag-Bagan. Ini ada rambu kalau lurus ke Sukabumi kota atau ke Cibadak ya. Nah, kita ngambil ke kanan. Ke kanan ini yang arah menuju Ciletuh ataupun ke Ujung Genteng, jalurnya sama ya seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman lewat sini pasti nanti ketemu dengan jembatan sebelah kiri yang warna kuning ya. Nah, ini ciri khasnya itulah. Pokoknya kalau ketemu jembatan warna kuning yang ada sebelah kiri, berarti sudah benar jalurnya. Nah, ini sangat ikonik sekali jembatan yang ada di sebelah kiri ini. Jadi jembatan ini udah lama ya, seingat saya emang udah lama banget. Dan salah satu ya ciri khas lah ini daerah di Bag-Bagan. Ya, kita lanjutkan perjalanan. Di depan juga formasi masih cukup lengkap ya. Ini kita artinya masih bisa konvoy bareng-bareng ya. Jadi ini alhamdulillah posisi juga udah hampir jam 11. Kita lanjutkan perjalanan menuju Ciletuh dan sekitarnya. Jalan menuju Ciletuh ataupun Ujung Genteng sih sebetulnya relatif lebih bagus ya. Dari tahun kemarin saya lewat sini pun juga jalannya masih oke lah ya. Bisa kita kebut-kebut motor masih oke jalannya juga, karena memang maintenance-nya juga bagus kali ya. Nah, ini nanti di depan kita ambil kanan. Kalau lurus itu sebetulnya nanti ke Ujung Genteng bisa ya. Jadi kita ngambil kanan, ciri khasnya ada patung ikan. Nah, ini kita lanjut lagi menuju Ciletuh. Ini sudah jalannya sudah agak mengecil nih, kayaknya jalan provinsi. Nah, ini kita lanjutkan perjalanan ke Ciletuh. Ini pun juga sama, jalanannya cukup bagus dan lebar ya. Jadi memang cukup sepi ya nih hari Sabtu ya. Padahal ini hari Sabtu, saya sendiri dari tadi nggak ngelihat orang yang touring ke daerah Ciletuh ya. Ini padahal ini hari Sabtu, hanya sekali-kali saja warga sekitar memang yang lewat menurut saya, karena nggak ada rombongan-rombongan motor yang melakukan touring ke Ciletuh dan sekitarnya nih. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk lanjutkan perjalanan ke Ciletuh. Kiri kanan pemandangan cukup bagus. Ini juga sebetulnya nih udah mulai mendung ya teman-teman ya. Jadi meskipun panas tapi sudah kelihatan awan akan turun hujan. Nah, ciri khas kalau nyampe ke Ciletuh adalah jembatan besi ini. Jembatan besi ini juga saya nggak tahu ya sampai sekarang kok dari tahun kemarin jembatan ini nggak benerin ya, atau nggak diganti dengan jembatan beton. Ya, untuk alhamdulillahnya jembatan ini masih berfungsi dengan baik ya. Coba bayangkan kalau jembatan itu misalkan rusak, akhirnya kita bingung nih aksesnya kalau mau ke Ciletuh. Jadi teman-teman kalau ke Ciletuh, kalau sudah ketemu jembatan besi itu berarti jalurnya sudah benar. Sebelah kanan itu adalah pemandangan atau pantai Loji ya. Nah, ini rombongan kita sengaja saya suruh ke depan biar saya di belakang aja, jadi sweeper lah. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita meskipun cuaca panas tapi agak mendung, tapi nggak menyurutkan semangat kita untuk melanjutkan perjalanan ke Ciletuh dan sekitarnya. Nah, sebelah kanan atau kiri juga sekarang sudah agak ramai ya dibandingkan dulu, sudah ada rumah. Cuma ya kembali lagi, secara umum memang sepi ya ke Ciletuh ini, meskipun juga hari Sabtu atau pas weekend. Tapi ya karena jalannya bagus meskipun nanjak ya, kita semangat aja nih touring ke Ciletuh ya. Nah, sebelah kanan ini adalah Hotel Laska. Hotel Laska ini adalah satu-satunya hotel yang ada di kawasan Ciletuh. Jadi teman-teman kalau mau ke Ciletuh
nggak harus sewa villa ya, bisa sewa hotel Laska itu kalau memang datangnya cuma sendiri atau berdua. Jadi memang mungkin bisa lebih hemat ya. Nah, dengan adanya hotel ini ya saya sih menyimpulkan bahwa potensi wisata di sini memang bagus ya. Karena tahun kemarin saya lewat sini nih ternyata belum ada hotel, yang ada memang villa-villa atau penginapan. Itu pun di daerah dekat habis Puncak Dharma ya, kalau kita arah dari Sukabumi ini. Oke, kita lanjutkan terus perjalanan masih di daerah sekitar pantai Loji ya. Jalannya masih berkelok-kelok, cuman ya mengasihkan sih. Ini bisa kita bilang bahwa ini surganya rider ya kalau kesini tuh, karena kita tetap harus hati-hati, pastikan kondisi motor kita pun juga fit. Nah, sebelah kanan itu terlihat jelas sekali ya pantai Loji, itu banyak bagan-bagan nelayan ya. Jadi kalau kita lihat sih ini seperti di mana gitu lah, seperti kayak kita bukan di Jawa Barat sebetulnya ya, karena infrastrukturnya juga bagus, pemandangannya juga bagus ya. Ini rombongan pun juga semangat banget itu bawa motornya, sampai kita aja ditinggalin di belakang ini. Oke teman-teman, tetap kita harus hati-hati selama perjalanan kita di Cilatu. Nah, nanti di sebelah kiri ini ada tempat beribadah ya, mungkin seperti kuil atau wihara ya. Jadi bayangkan ya, sebelah kirinya tempat ibadah, sebelah kanannya laut, langsung kelihatan laut nih. Sangat indah sekali ya pemandangannya, dan itu juga rame ya. Mungkin banyak orang yang pengen berkunjung atau mungkin beribadah ke wihara itu. Nah, ini adalah tanjakan yang menurut saya paling ekstrim ya di Cilatu ini ya. Tanjakannya ini memang lumayan tajam nih. Kebetulan ya teman kita satu tuh tertinggal di belakang, tapi ya tetap kita tungguin. Ya untungnya jalan ini meskipun lumayan curam, tapi kondisi aspalnya atau kondisi jalannya ini sangat mumpuni sekali. Jadi gak ada masalah buat kita melibas atau melewati tanjakan itu ya. Yang penting pastikan nanti motor kita juga tetap fit, kita pun juga tetap harus konsentrasi selama perjalanan di sini ya tentunya. Nah, ini kita nyampe ke Puncak Dharma. Arek makan di heula. Di Puncak Dharma, apa arek turun? Ke mana? Turun ke mana? Turun ke Cilatu. Iya, maksudnya arek handap bulan. Santai. Ayo udah, ayo. Ayo. Mana ya, Ho? Nih, Puncak Dharma. Nyaho tempatnya. Arek makan heula. Di mana? Mun daek neangan eta teras katindeung, ngamun urang tema iya nanti kayak orang minggir heula dah kadang. Oke, kita coba dulu. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke pantai, mungkin pantai Palangpang ya. Pantai Palangpang. Kita coba-coba aja nih. Pantai Palangpang. Nih jalannya mantap ya. Geopark. Ini ya. Tapi jalannya mantap. Ini ya. Mantap. Jalannya ini. Wow. Wah. Oke. Ini sebenarnya arah ke Curug Cimarinjung juga bisa.
Sampai ke ujung genteng juga bisa lewat sini. Cuman oh itu ada air terjun, mantap tuh. Cuman ya lewat sini tuh ada jeleknya kalau ke ujung genteng. Ini kita lanjut aja deh. 33 derajat tapi mendung ya. Oke. Nah ini kalau tadi ke lurus itu ke puncak akhir. Puncak akhir. Pantai Palangpang tuh. Pantai Palangpang. Mantap ini. Banyak yang ini apa? Yang nongkrong di situ sebenarnya tuh nunggu kalau ada ini mobil slip. Nah, jadi sangat membantu ya masyarakat yang seperti itu. Jadi mereka tuh memang daripada mobilnya mundur, ayo bahaya, mengancam jiwa. Kita lanjut aja nih. Bukit Soca, penginapan restoran. Wow. Pantai Palangpang, lihat ya. Mantap ya, alhamdulillah. Nah ini adalah Curug Cimarinjung kalau nggak salah ya, Curug Cimarinjung kalau nggak salah ya. Ini ya apa, ini Pila Padi Ciletuh. Pila Padi Ciletuh. Ini kalau mau nginep pila di sini. Pila Padi Ciletuh. Oke, ini masih di Ciletuh. Oh, itu tuh. Curug Cimarinjung. Batas desa. Ini. Kita ikutin jalan ini aja ya. Jalannya sih emang bagus ya. Bagus emang. Mantap. Ini kita nyari apa, makan, restoran makan. Ini kita udah jam 11:30. Kita mau istirahat dulu lah. Kita makan, kita sambil cari-cari restoran. Oke. Kita makan siang di warung makan Kapikat ya. Jadi ini makanan Sunda, lumayan sih, menunya cukup lengkap nih. Kebetulan di rumah makan ini pun juga ada salad yang touring juga ya. Nah ini kita ada di Saung Kapikat. Saung Kapikat itu ada di dekat pantai Palangpang ya, di daerah Ciletuh. Kita ada perjalanan dari Bogor sampai dengan Ciletuh ini kurang lebih 3,5 jam tadi. Kita udah makan, kita lagi sholat. Habis ini kita nggak tahu nih mau jalan-jalan muter-muter sini atau mau langsung balik ke Bogor lagi, karena kita memang nggak nginep di Bogor. Nggak nginep di Ciletuh. Oke. 3,5 jam lumayan ya Bang. Bukan waktu yang lama dan nggak singkat juga ya, lumayan lah untuk touring. One day trip itu lumayan. Terus jalanannya juga lancar karena tolnya udah dibuka. Di Ciletuh juga nggak terlalu rame, tapi banyak yang touring hari ini ya. Oke, nanti kita update lagi deh, apa kita balik ke sana atau ke Bogor atau kita ke tempat objek wisata yang lain. Oke, makasih. Nah, setelah kita berdiskusi alot ya, kita putuskan untuk ke pantai dulu. Pantai Palangpang namanya. Pantai Palangpang ini di
sebelah kanan. Oke, kita lanjut Pantai Palangpang. Nah, ini tadi udah makan, kita coba-coba explore lah Pantai Palangpang tuh kayak gimana. Ini kita di Ciletuh, jadi di sini tuh banyak rumah makan ya. Tadi tuh Kapincut apa saung apa, lupa lagi gua. Ini namanya rumah makan Galura Seafood Complete. Nah, ini juga banyak villa ya, Stone Garden. Ini apa ya? Low baterai. Ini juga. Nah, ternyata salah mungkin. Oh iya itu. Oke, pantainya ada di sono kayaknya. Ternyata kebablasan kita. Nah, ini Algia Cafe. Aduh aing mah KPN Resto. Nah, ini okosna ka dia ya. Salah ya. Nih ada gapura. Coba ya. Kita juga nggak tahu sebenarnya mah. Oh iya bener, semuanya teh pantai ini teh. Nah, kita ke Pantai Palangpang. Juragan muda, semua selera. Kudu maka dia tadi teh. Oh bener. Jam Krindo. Oh, Geopark Ciletuh. Oh iya tadi dia aya foto orang berfoto-foto ria ya. Di sini ada tulisan Geopark Ciletuh. Oke. Coba aja kita coba ke sini. Set. Kurang foto-foto hulan. Set. Tonton. Wah. Oke, nuhun. Sip. Foto oke. Dadang atuh. Kurang paramehulan. Jadi jaraknya 20 menit ya dari lokasi tadi pantai atau yang ada tulisan Geopark Ciletuh itu sekitar 20 menit. Nih, depannya banyak banget. Nah, ini ada lagi rumah makan seafood Raja Laut. Oke, lanjut. Nah, tadi udah foto-foto dan ngambil beberapa video ya. Ternyata di situ ada tukang atau juru foto ya. Namanya Kang siapa ya? Kang siapa lah rupanya. Tapi ternyata itu udah terkenal dan memang dia jago ngambil fotonya. Sayang tadi saya nggak suka foto sama dia ya. Ininya sayang banget ininya. Dan saya takjub juga, dia sampai tahu semua merek gitu ya. Jadi memang benar-benar core business. Dan ingat, tidak ditarif ya, kita ngasih ikhlasnya aja lah, sewajarnya dan sepantasnya ya. Namanya jasa orang ya. Jadi kita nggak narip dan mereka juga nggak, dia juga nggak minta.
Kalau kita nggak ngasih juga nggak apa-apa sih, tapi masalahnya apa, tega ya, udah nyuruh orang terus nggak ngasih. Oke, lanjut yuk. Kita ke, mungkin ini destinasi terakhir kita di Ciletuh ya, namanya ke Bukit Panenjuan. Bukit Panenjuan, mumpung kita di sini explore Ciletuh, Bukit Panenjuan. Oke. Nah, Bukit Panenjuan sendiri saya belum pernah ya ke Bukit Panenjuan ya. Kalau nggak, tapi kalau itu nggak salah itu view-nya bawah itu kayak bukit-bukit gitu deh, setahu saya. Ini ya, nanti kita cek deh isinya apa aja. Oke. Nah, ini jalannya bener-bener nanjak dan meliak-liuk ya. Ini kira-kira sekitar 10 sampai 12 menit lagi kita sampai di Bukit Panenjuan. Namanya Panenjuan, bukan Bukit Panenjuan. Jadi kita sekalian di sini aja, mumpung di sini. Tuh bagus ya view-nya. Gile. Wow, ada alat kerja bakti rupanya ya. Istirahat kah mereka? Dan Pak. Nah, bagus ya pemandangannya ya, sekilas tuh bukit-bukitnya tuh. Memang ini surganya rider, memang ini. Bener-bener ini. Jalannya tuh enak banget tau nggak? Walaupun kecil tapi jarang ini ya, meliuk-meliuknya tuh. Lihat tuh, depan tanjakan. Oh, mantap jalannya. Jalannya tuh. Mantap. Oke. Sip. Ini. Oke. Ya. Nah, teman-teman, sebagai informasi aja nih, jalan ini sebetulnya tembus bisa sampai ke ujung genteng. Jadi saya setahun yang lalu lewat sini memang. Tapi memang jalannya tuh nanti ada jeleknya di daerah Ciracap ya, dekat-dekat sana. Tapi kalau sini sampai dengan Geopark itu nilainya 8 lah. Nah, akhirnya kita nyampe di Panenjuan. Lokasinya sih sebetulnya cukup sepi ya. Nah, di sini itu kita bisa ngelihat dari ketinggian. Jadi lokasi-lokasi atau wilayah di bawahnya seperti sawah ataupun pantai Palangpang ya. Nah, ini cukup bagus sekali ya pemandangannya, karena kita bisa lihat secara sejauh mata memandang lah pemandangan yang ada di Ciletuh. Nah, ini banyak memang kontur-kontur seperti pebukitan dan ya sedikit mungkin kayak hutan ya. Kondisinya sendiri juga nggak terlalu ramai pada saat kami ke sana, hanya ada beberapa 1-2 pengunjung yang datang ke sana. Dan untuk tiket masuknya sendiri dikenakan Rp5.000 per orang. Itu udah plus parkir motor dan tiket masuk kita. Nah, di sana pun juga ada beberapa spot yang bisa kita kunjungi. Nah, ini kira-kira seperti inilah Laut Palangpang ya. Setelah kita puas jalan-jalan di daerah Ciletuh, akhirnya kita putuskan untuk balik ke Bogor. Jam menunjukkan pukul 3. Kondisi pun juga sudah sedikit-sedikit mendung, kadang juga sudah ada hujan yang rintik-rintik ya. Semoga perjalanan kita ke rumah pun juga tidak ada kendala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami, Sen Kiri Indonesia. Senangnya kita riding dengan menekan tombol subscribe atau membagikan jika video ini bermanfaat. Semoga video ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya.
Dan tak lupa saya juga mohon maaf apabila dalam penyajian video ini ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.